bisa menjelaskan yang tadi nggak dok? Ada katanya. Tar dulu. Ini karena udah ada dokter Boyke. Sekarang saatnya tabok. Kira-kira iya mah puntennya. Kenapa? Gua dari pilot di sini belum pernah dibikin gitu-gitu. Dokter Boyke baru 2 episode langsung ada gitu. Gua sekali langsung dibuatin. Mention Aku juga lo. ada. Dok, udahlah biarin gua mah apa tuh. Tadi ngomongin yang tadi ada orang berhubungan sama istrinya. Biasa pakai obat kuat dan sekarang malah ketergantungan. Itu kenapa sugesti apa gimana? Bukan sugesti juga sih, cuman kalau penggunaan obat kuat yang terlalu sering itu memang menyebabkan ketergantungan. Karena ketika menggunakan obat kuat, dia itu kan ereksinya bagus, semuanya bagus ya kan. Nah, ketika dia tidak menggunakan obat kuat, apalagi dia tidak mengubah pola hidup, makanannya sehat, nggak berolahraga. Jadi betul-betul si obat kuat itulah yang membuat kemampuan seksnya menjadi bagus. Oke, biasanya dia pakai obat kuat, performnya segini gitu. Ketika nggak pakai segini performnya. Gitu. Jadi itu yang bikin dia ketergantungan supaya tetap punya perform segini. Iya, seperti itu. Dan biasanya mereka kan inginnya yang instan-instan ya. Penggunaan obat kuat itu kan instan. Nggak usah pakai olahraga, nggak usah makan, nggak usah senam kegel, pokoknya tetap gereng gitu. Nah, itu dengan obat kuat itu memang dibantu itu. Tapi kan kalau terus-terusan itu selain juga ketergantungan tadi, yang kedua juga lama-lama juga jantung dan sebagainya juga bisa terganggu. Bisa terkena jantung juga, dokter. Saya baru mau nanya soal itu tadi hati-hati. jawab. Dok, Karena isinya kafein gitu-gitu kan dok, buat Kafein kadang-kadang kemudian ditambahkan dengan beberapa obat-obatan itu tujuan daripada isi daripada obat kuat itu kan memperlebar pembuluh darah, terutama pembuluh darah kemudian otak juga dia kan. bukannya lancar kalau memperlebar terus pembuluh darah? Iya, dia kan menjadi lancar terus kemudian karena terisi penuh jadi ereksinya juga bagus. Gitu. Nah, tapi dokter aku mau tanya kenapa obat kuat itu cuma buat laki-laki, cewek ada? Nggak ada? Karena ada juga sih buat cewek sebenarnya. Tapi nggak ada yang dijual. Tapi nggak ada yang dijual dengan bebas. Karena kan yang umumnya harus menunjukkan performance bisa kelihatan gitu tuh kan. Laki-laki biasanya. Laki-laki. Tapi ada ini nggak sih dok? Ada apa namanya efek samping nggak sih kan? Kalau obat kuat tuh ada yang diminum, ada yang apa namanya dari luar gitu ya. Mungkin nggak sih ada kan itu kan daerah yang sangat sensitif ya. Iya. Mungkin ada timbul alergi atau Iya, dokter. Ada kemungkinan itu nggak? Pernah ada ditemukan seorang pria yang meninggal dalam keadaan ereksi. Jadi sebenarnya penisnya bisa ereksi tetapi jantungnya nggak kuat. Jadi dia meninggal dalam keadaan ereksi. Bisa dibayangkan di satu hotel ya. Oleh karena itu penggunaan obat kuat Bukan itu. nama istrinya lagi dok. Nah itu biasanya sampai. Jadi gosip kita ngomongnya. Biasanya kalau menggunakan obat kuat jarang lah dia gunakan sama istrinya. Biasanya justru karena dia mesti bayar mahal, rugi dong. Sayang ya. Ya kan, udah keluarin duit segitu banyak, terus nggak dapat yang performance yang bagus. Makanya dia pakai orang lain. Tapi justru makin ditambah deg-degan, perasaan berdosa, tambah obat kuat lagi, ya lewat deh. Oh gitu. Ya. Berarti hati-hati jantungnya Jantung Iya. juga ya nggak kuat dokter ya. Ini ada lagi dokter dari Soi Malam dari Nugraha di Bekasi. Dok, apa usia berpengaruh terhadap hasrat dalam berhubungan seksual? Misal orang-orang yang sudah lanjut Iya. usia. Karena makin tua, hormon testosteron, hormon laki-laki itu berkurang. Ya, di atas 50 tahun 1% per tahun. Terus berkurang, akibatnya kemampuan ereksinya juga berkurang. Nah, itu biasanya kita berikan tambahan suntikan hormon ya, testosteron. Oh, jadi yang mengandung yang hasratnya itu dari hormon itu, dokter? Iya, termasuk hormon testosteron. Testosteron itu sendiri didapatnya dari mana sih dok? Kalau nggak pakai suntikan, nggak pakai apa gitu? Olahraga ya? Bukan, dia itu memang diproduksi oleh testis kan. Nah, dia akan tetap bagus kalau aliran darah kita bagus. Kemudian juga kita juga mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, olahraga betul sekali, memanage stres dengan baik, tidur yang cukup. Itu semua membuat testosteronnya tetap terjaga. Pakai akupuntur juga gitu, begitu ya dok? Dibantu akupunktur bisa juga, tetapi yang paling penting sih pola hidup kita yang sehat aja lah. Pola makan, olahraga. Yang saya bingung kenapa akupuntur ya? Kenapa kan akupuntur nggak bawa kemana-mana? Harusnya aku pinter. Wah. Dok,
Ini ada lagi dari Sohib Malam dari Ridwan di Kembangan. Dokter, mau nanya dong, apa ada solusinya agar bisa lepas dari masturbasi? Lalu apa dampak buruknya untuk kesehatan? Ya, jadi onani atau masturbasi itu kan memberikan kenyamanan, rasa enak ya. Sejak si laki-laki itu mulai atau perempuan itu akil balik itu kan dia merasakan. Nah, yang paling berbahaya itu kalau udah menjadi kebiasaan. Jadi ketika dia menikah, dia lebih memilih onani ketimbang dia berhubungan seks dengan istrinya. Oh gitu. Nah, dan bahayanya juga kalau sering. Kalau cuma seminggu sekali, 2 kali, oke lah masih kita anggap itu wajar. Tapi kalau udah kayak makan obat sehari 3 kali, nah itu yang sudah mulai, dengkulnya lemes, kemudian bawaannya juga, jadinya juga udah nggak mungkin. Gitu. Kalau misalnya sampai harus sering-sering banget, ada baiknya ganti-ganti tangan ya dok ya. Kalau nggak tangannya ganti sebelah. Jadi normal. Berarti dok, kalau yang kayak gitu bisa jadi kebiasaan. Bisa jadi kebiasaan Itu dan berarti itu bisa terbawa sampai setelah menikah. Itu yang paling bahaya. Psikologis berarti? Psikologis. Oh gitu. Ya, apalagi kalau nikah kan dia mesti memuaskan istrinya. Sementara kalau dengan tangan kan tangan apa yang mau dipuaskan kan, Iya, nggak perlu kan. Jadi akhirnya dia lebih Nggak pakai menyukai ngobrol, nggak pakai apa-apa lagi. Berarti tangan. yang bisa ngerem atau yang bisa berhenti Dirinya sendiri. Harus dirinya sendiri. Harus dirinya Itu masalah sendiri. kalau psikologis gitu Pak. Iya. Orang lain hanya bisa bantu konseling, tapi yang bisa berhentiin Ya, dirinya mau sendiri. dibawa kemanapun seperti itu. Mindset jatuhnya. Mindsetnya Gitu. betul. Ada pertanyaan lagi, saya mau nanya ke Dokter Boyke, kenapa sih perempuan kebanyakan kalau habis melahirkan beberapa bulan ke depan suka malas kalau diajak berhubungan sama suami. Terus ada juga yang takut soalnya dia habis lahiran. Terus suami harus bersikap apa sama istri yang baru melahirkan? Karena biasanya kalau sudah melahirkan itu yang dipikirkan bukan lagi suami. Ya, Anak. Pikirannya adalah ke bayi, ke Baby anak. blue ya, baby dan Baby blues. bangun tengah malam. Capek ya. Dicolek lagi sama suami, ya kan? Itu kan jadinya dianya juga nggak mood banget gitu loh. Makanya pada beberapa wanita-wanita yang habis melahirkan itu biasanya kita berikan konseling bagaimana dia harus mempunyai waktu yang cukup untuk suami, perhatian juga untuk si bayi gitu. Apalagi kalau suaminya nggak mau ikut-ikut campur ngurusin si bayi. Semuanya istrinya bangun malam, nyusuin dan sebagainya. Si istri biasanya juga dendam. Dia dengan tidak memberikan seks kepada suami. Oh gitu. Itu juga bisa menyebabkan si suami itu langsung berpikiran seperti ini. Apa? Kamu lagi. Untuk untuk ngebantu istri, angkat bayi, capek banget gua malu Tor. Bisa jadi karena trauma nggak sih dok? Apalagi istri-istri yang melahirkan, mohon maaf melahirkan normal kan sakitnya segala macamnya masih ada masih segar gitu di ingatannya. Masih ada di pikirannya, tetapi ya suami kadang-kadang nggak mau tahu ya. tetap egoisnya tuh tidak pernah berpikir bahwa si istri sampai seperti itu, jadi dia tetap meminta istrinya untuk melayaninya. Nah, ini juga suami-suaminya juga harus mesti sadar. Nggak boleh memaksakan kehendak. Bukan berarti lu punya kuasa, lu bisa bertindak seenaknya. Gitu. Betul sekali. Senang banget kalau suami-suami bisa seperti itu. Istri-istri pasti lebih bahagia. Karunya tuh capek. Dok, ini ada lagi pertanyaan nih. Gimana caranya agar pria nggak mudah klimaks? Ini pertanyaan wanita ya? Nah, gimana dok? Gimana dokter? Terlalu cepat klimaks. Itu artinya dia ejakulasi dini. Iya. Karena belum Padahal kan apa istrinya belum tentu dini. Ya. Oke, Istrinya belum. seberapa lama itu termasuk? 5 menit minimal. Kita selalu 3-5 menit oke lah. Karena di antara 3-5 menit itu 65% wanita sudah klimaks. Oh. Nah, kalau di atas itu lebih baik lagi sampai 9 menit 10 menit. Berarti kalau di Tapi bawah jangan lebih-lebihan. Di atas 10 menit bisa lecet si yang wanitanya. Oh gitu. Kalau di bawah 3 menit berarti termasuk Ya, termasuk ejakulasi dini dan kita harus obati. Dan caranya adalah dengan melakukan senam Kegel yang jepit tahan itu. Itu cewek Itu atau cowok? cowoknya. Dua-duanya, cewek Oh, cowok cowok bisa juga lakukan. pakai senam Kegel juga? Iya. Untuk Senam kegelnya gimana sih dokter? Kegel? Emang gimana sih? senam Kegel itu kalau kita lagi ke belakang, lagi buang air kecil, keluarkan air kecil, kemudian kita tahan. Nah, kemudian kita hitung sampai 10. 2, 4, 6, 7, lalu keluar lagi air kencingnya, tahan lagi. Nah, itulah senam Kegel seperti itu. Tapi nggak ini Kalau dokter. nggak lagi kencing sama, prosesnya seperti itu. Jadi kayak seperti orang mengatupkan dubur. Jadi nahan kencing kan mengatupkan dubur. Nah, 1, 2, jadi sambil duduk juga bisa. 3, Tapi dok, Nyobain kalau ya misalnya semuanya.
lagi di rumah gini langsung. Iya. Nggak harus selalu gerak-gerak seperti itu. Ya Karena enggak, kan Pak. Maksudnya sikap sempurna dulu. Oh, gitu. Berarti itu bisa dilakukan di mana saja, Di Dok? mana saja, lagi duduk, lagi nunggu, itu bisa. Tapi Dan jangan itu- lagi meeting ya, Dok. Ya. Itu juga bisa Karena juga. pendapatan kami pada bulan ini, jadi memang ada fluktuasi ya. Habis ini kalau kita lagi ngobrol sama orang, terus tiba-tiba dia ngomong gitu, kegel lo ya. Itu salah satunya, Dok ya. Berarti bisa dibantu juga dengan olahraga dan pola makan yang benar. Olahraga, pola makan, pola stres, artinya dia memanage stres dengan baik, maka stamina seksnya akan tetap terjaga dengan baik. Oke, berarti kita harus mulai cinta sama diri kita Iya, sendiri. benar. Iya. Salah-salah. Kita Yang dengarkan penting apa yang diri kita mau. sehat. Iya, jadi ini Hidup bukan sehat. hanya buat kepentingan seksual, tapi ini secara keseluruhan. Iya, Betul sekali itu. Iya. Kalau tubuh kita sehat, secara seksual juga pasti sehat Pasti ya. Iya. Oke, bagaimana tuh kejadiannya? Nonton aja 86 abis ini ya. Oke, by the way, terima kasih banyak, Dokter Boyke. Ingat, jaga tubuh yang sehat, ya, olahraga yang benar, jangan Makan manage yang stres juga baik. yang benar ya. Jangan lupa kita tayang sampai Jumat, guys. Tetap jam 10, besok kita ketemu lagi di malam-malam. Thank you, dokter. Like a flower bending in